Zoom Caring Village Mission. We are so happy to have you this morning. God Jesus bless. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior. Nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. He is our hope, our solid rock. The name of Jesus, our sure salvation. Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Haleluya. 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 Hormat pujian, hormat pujian, syukur hanya bagimu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami sembah, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Sanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku, sanjung lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita sanjung Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku, sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. Haleluya. Yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Glory, haleluya. Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
Hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan memimpin ibadah kami sepanjang ibadah. Biarlah Tuhan hadir melawat setiap kami, mengurapi semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mau lebih dalam lagi untuk memuji memuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Masih kita dalam hadirat Tuhan, kita mau naikkan pujian yang sukacita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyawa keselamatanku. Hanya Dia gunungku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripada nyawa keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripada nyawa keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang ada, ya semangat terus dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus Allah yang baik buat kita semuanya. Amin. Satu lagu pujian lagi, tiada berkesudahan. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Amin, haleluya. Hari berganti hari,
Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Yakin saat berfirman, menang saat bertindak, hidup hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sisanya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu yang melayani firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Allah Bapa. Syukur terima kasih kami Tuhan Yesus yang baik. Kuasa Roh Kudus-Mu mengingatkan kami terus agar kami berkomitmen untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau dan mempraktekkan dalam kehidupan kami, mengaplikasikan firman-Mu menjadi hidup dan mentransformasi kehidupan kami hingga kami semua para hamba Tuhan yang berkumpul Bapa di misi desa ini mampu menjadi pemberita kabar kebenaran Injil Tuhan yang diurapi, diberkati. Karena itu izinkan hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini menyampaikan isi hati-Mu. Balutlah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman yang ditaburkan oleh mulut hamba-Mu ini benar-benar untuk memuliakan Engkau. Hamba-Mu berada dalam kerendahan hati menyembah, sujud, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu.
Hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Engkaulah yang berkata-kata dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu terkasih. Salam Bu. Terima kasih kepada Pak Amir Haritonan yang telah mengundang kami membawakan sharing firman hari ini. Ya, bagaimana peduli misi dan pekabaran Injil melalui pelayanan holistik. Saya akan membawakan mungkin dari Matius 5 ayat 16 ya, saya akan bacakan. Oh maaf, ini saya diberi waktu berapa menit? Bisa maksimal 45 menit Bu, tapi umumnya itu 30 menit. Haleluya. Ya, terpujilah Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 16 mengingatkan kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak dan Ibu yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan sumber keselamatan, yang telah mempercayakan kepada umatnya adalah amanat agung untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Nah Bapak Ibu, dalam semangat itulah lahirlah kebutuhan untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tema daripada peduli misi dan pekabaran Injil melalui pelayanan holistik. Bapak dan Ibu, dalam era yang ditandai oleh kompleksitas sosial, krisis kemanusiaan, dan pluralitas nilai, bahwa pekabaran Injil tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk verbal semata. Dunia membutuhkan kesaksian yang menyentuh kehidupan nyata. Maka dari itu pelayan holistik yang menjangkau tubuh, jiwa, dan roh menjadi sebuah pendekatan misi yang kontekstual, relevan, dan alkitabiah. Nah Bapak dan Ibu, tema ini lahir dari keyakinan bahwa Injil bukan hanya kabar baik bagi kehidupan kekal, tetapi juga kabar baik bagi dunia ini, bagi mereka yang terbuang, bagi mereka yang dikucilkan, bagi mereka yang terpinggirkan, bagi mereka yang tertindas dan kehilangan harapan. Karena itu pelayanan misi yang holistik adalah perwujudan nyata dari kasih Kristus yang menerangi seluruh dunia sebagaimana diajarkan dalam Matius 5 ayat 16 ini. Baru-baru ini Kongres Gereja-Gereja sedunia mengatakan apapun dogmamu, tetapi seluruh gereja di dunia akan menyembah, memuji, memuliakan Yesus di dalam kesatuan tubuh Kristus. One body, one spirit, one hope. Itu yang dimaksud, sehingga kita semua para hamba Tuhan berbagai latar belakang, apapun gerejanya, budaya, sukunya, tidak lagi secara individualistis untuk melakukan penginjilan. Tapi kita melihat adalah misi Allah yang begitu besar. Itulah dikatakan Matius 5 ayat 16 ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak dan Ibu, kiranya tema tidak hanya menjadi bahan kajian teologis, tetapi juga inspirasi praktis untuk memperlengkapi setiap kita, para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, baik rohaniawan maupun orang awam. Karena Allah datang bagi seluruh umat, bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan. Karena itu dalam penyampaian Injil secara utuh, nyata, dan berdampak, mari kita bergerak bersama, menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi terang melalui karya dan kesaksian kita. Nah, pengertian daripada tema peduli adalah kita semua paham sikap empati dan tindakan nyata terhadap kondisi spiritual dan sosial sesama. Dan misi adalah amanat pengutusan Allah untuk menyampaikan kasih dan keselamatannya kepada dunia. Sedangkan pekabaran Injil adalah sebuah proklamasi kabar keselamatan dalam Yesus Kristus, baik secara verbal maupun melalui hidup. Nah, sedangkan pelayanan Bapak Ibu, tindakan kasih dan pengabdian kepada Allah dan sesama. Itulah sebabnya salib itu tertancap dalam ke bawah tanah,
Dan sesama kita harus mengasihi, dan apapun yang kita lakukan semata-mata memuliakan Allah Bapa, dan secara horizontal kita mengasihi sesama. Jadi pengabdian kepada Allah dan sesama. Dan holistik adalah pendekatan pelayan yang mencakup tubuh, jiwa, dan roh. Melayani seluruh aspek hidup manusia, apapun latar belakangnya. Nah Bapak Ibu, Matius 5:16 ini berada dalam bagian khotbah di bukit. Kita paham semua itu. Matius 5:17 khususnya setelah Yesus menyebut murid-muridnya sebagai garam dan terang dunia. Tetapi klimaks daripada firman ini ayat 16 adalah metafora terang. Bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk menunjukkan perbuatan baik yang menjadi kesaksian. Bapak dan Ibu, penjabaran kata kunci terangmu adalah menggambarkan kehadiran Allah dan kita mempraktekkan karakter Kristus. Nah, dalam kehidupan orang percaya yang memancar terus keluar, bukan sekadar pengetahuan atau status iman, tapi kehidupan yang aktif menyatakan kasih Allah. Ya, kasih Allah itu berarti bercahaya di depan semua orang, bersinar, ya, terlihat relevan dan berdampak. Apapun tutur kata, pikiran, perbuatan, tindakannya di tengah masyarakat. Jadi bukan iman yang tersembunyi, melainkan iman yang menjawab kebutuhan. Dan yang saat ini krisis manusia begitu banyak, nabi-nabi palsu begitu banyak, ya. Perbuatan bukanlah jalan untuk keselamatan, tetapi perbuatan ini menjadi wujud nyata. Aksi kita memperlihatkan secara publik bahwa kita adalah pemberita kabar kebenaran, ya. Bukan hanya tindakan moral biasa Bapak Ibu, tapi karya kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang tulus, keadilan, belas kasihan, dan pelayanan. Inilah yang mencerminkan karakter Allah. Ya, bentuk nyata dari pelayanan holistik, tanpa membedakan apapun gerejanya, budayanya, sukunya, bahkan agamanya. Semua ini semata-mata untuk apa? Memuliakan Bapa di surga. Nah, tujuan akhir bukan pujian bagi pelayan. Akhir-akhir ini begitu banyak orang yang mengkultuskan dirinya adalah sebagai orang yang berbagai-bagai karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan. Tetapi semata-mata pengakuan akan kebaikan dan kemuliaan Allah. Kesaksian hidup harus mengarahkan orang kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Nah, kita adalah orang yang sangat-sangat rendah diri atau merendahkan hati untuk melayani semua manusia untuk kemuliaan Allah Bapa. Bapak dan Ibu, apa makna teologisnya? Ayat ini menggambarkan misi gereja dan individu percaya sebagai saksinya. Jadi terang itu bukan hanya doktrin, tapi praktek hidup. Nah, ini Bapak Ibu sejalan dengan iman yang disertai perbuatan. Yakobus 2:14-17 mengatakan bahwa pelayanan holistik itulah terang itu terwujud dalam kepedulian terhadap tubuh, jiwa, dan roh orang lain. Ya. Matius 5:16 ini menegaskan bahwa kesaksian Kristen yang sejati terjadi melalui kehidupan yang berbuat baik secara nyata, yang membuat dunia melihat kasih Allah. Ya, ayat ini adalah fondasi pelayanan holistik, menyentuh kebutuhan manusia secara totalitas, supaya melalui perbuatan itu orang mengenal dan memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Bapak dan Ibu, apa hubungan tema dan ayat Alkitabiah kita bisa kajian, ya? Ini pengajaran Bapak Ibu bahwa khotbah di bukit Matius 5:7 ini merupakan manifestasi kerajaan Allah. Bagian dari ajaran tentang identitas murid sebagai garam dan terang dunia. Nah, saat itu Yesus menghadapi masyarakat Yahudi yang eksklusif dan legalistik, dan ia mendorong murid-muridnya untuk menjadi saksi yang aktif di tengah masyarakat yang penuh dengan kegelapan dan penindasan. Ayat ini Bapak Ibu memisahkan iman dan perbuatan. Pekabaran Injil melalui pelayanan holistik sejalan dengan prinsip terang bercahaya dalam bentuk apa? Kesaksian hidup dan aksi nyata. Misi bukan hanya berkata-kata, tetapi bersinar lewat aksi cinta kasih,
berdiakonia yang membuka hati orang untuk menerima Injil. Ya. Dan identitas fungsi orang percaya, terang dunia itu dibagi beberapa. Identitas dan fungsi, ya. Bahwa ada terang yang harus nampak dan berfungsi, bukan tersembunyi. Ya. Misi dan pekabaran ekspresi dari fungsi terang itu, kita membawa terang Kristus kepada dunia yang gelap. Karena akhir-akhir ini dunia sungguh begitu kompleks, ya. Nah, Bapak dan Ibu, pelayanan holistik menjadi sarana, itulah harapan kita, yang konkret agar terang itu dapat dilihat dan dirasakan oleh semua umat. Apa korelasinya Bapak Ibu? Misi dan penginjilan bukan semata pengajaran verbal, tetapi apa? Kehadiran yang memancarkan terang lewat kasih dan kepedulian nyata. Saya percaya misi desa ini sudah melakukan kasih dan kepedulian nyata terhadap sesama. Ya. Yang berikut Bapak Ibu, perbuatan baik itu sebagai medium pewartaan. Hanya medium pewartaan saja. Bukan jalan ke sorga. Sebab itu sudah memang sebuah anugerah. Jaminan keselamatan. Yesus tidak berkata mereka akan mendengar ajaranmu, tapi melihat perbuatanmu yang baik. Apa itu perbuatan baik? Ya. Dalam konteks Injil adalah tindakan kasih yang berakar pada iman dan menyentuh kebutuhan hidup. Memberi mereka makanan rohani, ya, menyembuhkan dengan berbagai doa, motivasi, perkataan yang membangkitkan, menyemangati, membela orang yang tertindas tanpa kompromi, ya, dan membebaskan mereka adalah sebagai wujud nanti kita benar-benar melakukan karakter Yesus, meniru karakter Yesus. Jadi Bapak Ibu, pelayanan holistik menekankan perbuatan nyata ini. Mendirikan apa contohnya? Ya mungkin kita bisa membuat klinik, menyekolahkan anak, ya, menyantuni janda, merawat ciptaan alam semesta di dalam lingkungan hidup, ya. Sampah yang bertaburan, kita menjadi contoh kecil. Korelasinya Bapak Ibu ayat ini memberi dasar biblika kuat bahwa penginjilan yang berdampak harus menyentuh aspek kehidupan nyata. Peduli, orang terjatuh, kita berempati, tidak egois, ya. Jadi kita tidak hanya simpati, tapi kita berempati. Apa-apa dan Ibu. Isi sebagai kesaksian yang terlihat adalah apa tadi dikatakan? Bercahaya. Bersinar di depan orang, artinya bersaksi secara publik, terbuka dan dapat dilihat. Tersenyum melihat semua orang, ya, tidak mengadakan kompromi jahat, ya, terus mengadakan pendekatan baik terhadap kaum yang tertindas, khususnya orang yang belum mengenal keselamatan, yang belum mengenal Yesus. Mungkin kita dibahas, mungkin kita di warung, di sekolah, pekerjaan. Semua ini akan menjadi holistik untuk melakukan penginjilan, Bapak Ibu. Ya, konkret. Nah, ketika pelayanan dilakukan secara holistik, fisik, mental, sosial, rohani, ini yang menjadi kesaksian kita. Artinya berdampak. Bapak Ibu, apa korelasinya Matius 5 ayat 16 ini? Ya, mendukung pendekatan penginjilan yang tidak sekadar berkhotbah, Bapak Ibu, tapi memberi pengajaran, ya. Motivasi, ya, menjadi penginjil yang hidup, ya, yang terinspirasi, bukan hanya berkhotbah monolog, tetapi kita harus dialog interaktif. Itu yang disebut dengan holistik, sehingga karakter Yesus yang selalu memberikan bekal kepada muridnya, kita akan melihat itu dapat dirasakan masyarakat. Inilah wujud nyata dari penginjilan secara holistik. Apa tujuan utamanya Bapak Ibu? Tentu memuliakan Allah. Tujuan akhir penginjilan bukanlah mengisi gereja atau menambah pengikut, melainkan agar Allah dipemuliakan. Bukan manusia semakin banyak, tapi memperolok-olok Allah. Tetapi mempermuliakan Allah. Mengakui kedahsyatan luar biasa kuasanya. Ketika pelayanan dilakukan secara holistik, orang merasakan kasih Allah. Dan akhirnya berbalik memuliakan Allah. Kita semua menjadi pelaku perubahan, mentransformasi diri, memulihkan diri, agar kita mampu memulihkan diri orang lain.
Nah, Bapak Ibu, pelayanan holistik tidak mengarahkan orang kepada organisasi atau individu, tetapi kepada sumber kasih sejati, yaitu Allah itu sendiri. Korelasinya Bapak Ibu, pelayanan holistik bukan sekedar sosial, tapi berakar pada Injil. Injil Kristus menjadi pusat pemberitaan secara holistik, yang bertujuan misiologis, memuliakan Allah melalui transformasi hidup manusia. Bapak Ibu, apa tantangan yang kita hadapi zaman era digital yang begitu hiruk pikuk, banyak kompleksitas, tentu banyak sekali tantangan yang timbul. Ya, pelayan-pelayan Tuhan ada dualisme antara dikotomi rohani dan sosial. Banyak gereja dan pelayan memisahkan pelayanan rohani dari pelayanan sosial. Pelayanan penginjilan dianggap hanya sebatas khotbah dan penginjilan verbal, sedangkan pelayanan sosial dianggap bukan bagian dari misi. Akibatnya Bapak Ibu, kesaksian menjadi tidak utuh dan kehilangan gaya transformasi. Apa dampaknya Bapak Ibu? Gereja hanya dikenal dari kata-kata, bukan dari perbuatan nyata yang menginspirasi. Marilah kita semua sebagai para hamba Tuhan, baik sebagai gembala maupun jemaat atau pemberita kabar melalui penginjilan, ya, untuk berdampak, bukan hanya sekedar kata-kata. Dan yang berikut, minimnya kesadaran kontekstual. Ini begitu banyak tantangan. Pelayanan PI sering tidak mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, traumatis karena kejahatan, berbagai macam, ya, akibat narkoba, judi online, kejahatan-kejahatan lain. Ini menjadi traumatis keluarga. Kita mampu hadir menjadi klinik Yesus yang berdampak kepada penginjilan. Bapak dan Ibu, pelayanan menjadi asing dan realitas lokal, tidak menjawab pergumulan hidup sehari-hari. Itulah tantangan. Masyarakat sulit melihat terang yang relevan dengan kehidupan mereka. Dampak PI kehilangan relevansi dan sulit diterima secara luas. Ya. Yang berikut, kurangnya tenaga dan pelatihan holistik. Banyak pelayan belum dibekali dengan paradigma misi holistik. Kekurangan sumber daya manusia yang mampu mengintegrasikan firman Tuhan dan aksi sosial. Contohnya teolog medis, teolog pendidikan, teolog ekonomi, ya. Jadi penginjilan cenderung menjadi sektorial dan tidak lintas disiplin. Dampaknya apa Bapak Ibu? Potensi dampak misi tidak maksimal karena pendekatannya sangat sempit. Dan yang berikut adalah keterbatasan dana, dukungan lembaga. Seperti kita tahu, Indonesia saat ini memang bukanlah kita majority, tetapi kita adalah harus melakukan bahwa kita sebagai pewaris tata kerajaan Allah harus mampu tampil dengan berani, yang penuh dengan iman, percaya bahwa Yesus berkuasa, memiliki kita kuasa dan keberanian untuk melawan, ya, pengkerdilan atas penginjilan itu sendiri. Bapak dan Ibu, pelayanan holistik memerlukan investasi besar dan berkelanjutan. Saya yakin dibutuhkan sinergitas, ya, tidak one man show, tapi kita benar-benar memiliki platform pelayanan penginjilan yang sangat spektakuler. Sehingga kita tidak menggarami yang sudah digarami, tapi kita melihat suku-suku terabaikan yang begitu banyak terlantar. Ya. Dan Bapak dan Ibu, tidak semua gereja atau lembaga misi siap dalam hal pendanaan, logistik, dan kemitraan. Ada donor, betul, tertarik mendanai kegiatan yang sifatnya hanya untuk sosial, hanya untuk pamer diri, ya, hanya untuk pencitraan. Ya. Dampaknya adalah program pelayanan holistik yang terhenti atau tidak berkembang. Inilah kompleksitas ini yang begitu banyak. Sehingga penolakan, kecurigaan masyarakat di wilayah plural atau sensitif agama dianggap bahwa PI ini adalah sebuah pemurtakan yang terselubung, padahal bukan. Kita adalah memberikan mereka apa? Memberikan mereka kualitas hidup. Ya. Nah, bagaimana pendekatannya Bapak Ibu? Agar tidak disalahpahami. Ya. Sehingga kita tidak dikatakan menjadi orang yang memurtadkan. Ya. Kita harus tampil Bapak Ibu di era modern ini. Ya. Jangan lagi individualisme yang muncul, tetapi kita bersama sebagai para hamba Tuhan bekerja sama
secara global melakukan penginjilan di era modern ini, percaya kita memang semakin tertutup dan individualistik. Tetapi ada jalan keluar Bapak Ibu, supaya kita terlihat kehidupan Kristen itu bercahaya secara kolektif dan berdampak sosial luas. Ya, kesaksian gereja menjadi lemah, betul Bapak Ibu. Dan ayat Matius ayat 15 ini tidak dapat diwujudkan. Kehilangan fokus, ya, misi tanpa Injil. Beberapa pelayan sosial merupakan unsur pewartaan Injil. Fokus hanya pada kemajuan sosial tanpa transformasi rohani. Dampaknya pelayanan menjadi sekuler, kehilangan dimensi kekekalan dan penginjilan. Bapak dan Ibu, apa solusinya? Yang dapat kita lakukan adalah pendidikan dan transformasi teologi misi. Gereja dan sekolah teologi perlu menanamkan paradigma misi holistik sejak awal, sejak dini, bahwa Injil tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga memulihkan kehidupan manusia secara menyeluruh, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Mari kita mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah bagian dari kesaksian Injil, bukan sekadar etika. Nah, apa implementasinya Bapak Ibu? Kita adalah mampu membuat kurikulum misi, dan penginjilan harus memasukkan integrasi antara dogmatika, diakonia, dan praktika sosial. Yang kedua, pelayanan kontekstual dan responsif. Ya, mendengarkan kebutuhan dan realitas masyarakat. Masyarakat yang kelaparan, yang tertinggal, yang terzolimi, yang tersakiti, di dalam sakit penyakit, yang tertindas, yang tidak mendapat keadilan. Sungguh banyak sebenarnya, sangat banyak mereka yang terbuang, yang tidak dipedulikan karena egois masyarakat zaman sekarang adalah hanya melihat kelompok-kelompok tertentu. Dan hamba Tuhan malas untuk datang ke daerah tempat-tempat orang yang terbuang itu. Ya. Mari mulai sekarang kita merubah jikalau kita ingin agar penginjilan ini sampai kepada ujung bumi. Mari kita merancang program misi yang berakar dari konteks lokal. Ya, sesuai karakteristik lokal. Dan tidak memaksakan model luar. Ya, mari kita jadikan pelayanan sebagai jawaban atas masalah nyata sambil membawa nilai-nilai Injil melalui persahabatan. Kita bisa melihat contoh di daerah rawan gizi. Mari kita buka dapur kasih, edukasi kesehatan sambil penginjilan. Saya yakin semua kita Bapak Ibu sudah melakukan hal ini. Tapi bagaimana mengintegrasikannya di komunitas yang banyak sekali sekarang traumatis akibat kejahatan yang berbasis medsos, ya. Mari kita hadirkan konseling berbasis Alkitabiah. Dan yang tiga, mengembangkan sumber daya manusia lintas disiplin. Mari kita libatkan profesional, Kristen, dokter, guru, pekerja sosial, pengusaha, TNI, Polri. Semua kita libatkan. Dan yang bentuk tim lintas sektor yang mampu menggabungkan firman dan tindakan nyata. Mari kita melatih pelayan untuk berpikir teologis sekaligus praktis. Dan yang memberikan langkah, kita adakan pelatihan PI holistik dan komprehensif misi yang memanggil semua profesi untuk melayani dia. Apapun profesinya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, kita adalah berdasarkan Alkitabiah. Tidak lagi individualistis, egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Jika kita betul menjadi hamba Tuhan yang terpanggil, terpilih, dan terutus untuk melakukan amanat agung tersebut. Berikut Bapak Ibu, mengadakan penguatan kemitraan, kolaborasi, bangun kerjasama antar gereja, ya, NGO Kristen, lembaga pendidikan, dan relawan. Jangan bekerja sendiri. Berbagi sumber daya dan kekuatan untuk misi bersama. Jalin hubungan baik dan siapapun baik, termasuk lembaga pemerintah. Ya, kita membuat klinik misi bekerja sama dengan gereja dan universitas-universitas Kristen di Indonesia bahkan di dunia. Membangun kesaksian yang konsisten dan etis. Mari kita tunjukkan kasih Kristus tanpa manipulasi. Jangan menjadikan bantuan sebagai alat pemaksaan iman. Tetapi melalui persahabatan dan cinta kasih. Yakinlah kuasa Roh Kudus bekerja atas keberanian kita menjadi sahabat dan biji mata Tuhan Yesus. Dan yang berikut, kita menjaga integritas dalam pelayanan. Tidak pilih kasih, ya.
tidak melihat siapa orangnya, dan tidak egois. Nah, Bapak Ibu, biarlah perbuatan baik menjadi jendela ke Injil, ya, bukan sebagai paksaan. Hasilnya yakinlah masyarakat melihat Kristus dalam tindakan kasih kita. Itu yang kita wujudkan, aplikasikan lewat Matius 5 ayat 16 ini. Nah, yang berikut mendorong spiritualitas yang sosial dan misioner, ya, mengembangkan budaya gereja yang aktif, terbuka, dan melayani keluar. Tentu kita juga berdoa, ibadah tidak berhenti hanya di altar, tapi menghasilkan aksi nyata bagi dunia. Dan melibatkan jemaat dalam program seperti bakti sosial, advokasi, pelatihan kerja, pelayanan trauma healing. Tidak ada batas ruang dan waktu kepada antar hamba Tuhan dengan jemaat. Karena mereka semua juga harus mampu, ya, memultiplikasikan orang yang percaya. Mereka bertanggung jawab atas tebusan Yesus akan dosa-dosa kita. Ya, yang ketujuh, misi inklusif dan damai. Mari kita lakukan PI dengan hikmat, dialog, dan keteladanan, bukan konfrontasi. Ya, mari kita membangun pendekatan yang mengedepankan kasih, pelayanan, bukan debat agama. Ya, kita gunakan karya nyata sebagai pintu masuk kesaksian di tengah masyarakat plural. Jadi secara universal kita adalah menjadi alat Kristus yang memediasi kedamaian dan sukacita untuk menggapai Injil, masuk dan dimengerti, dipahami, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan pada era ini? Zaman yang serba instan ini, ya. Ya, membangun gereja dan komunitas yang keluar, eklesia, gereja yang keluar. Jangan hanya fokus ke dalam, ya, internal edification, tapi bergerak keluar, external transformation. Bangun komunitas yang hadir di tengah kebutuhan sosial yang kelaparan, yang krisis mental, pendidikan, bencana. Akibat semua ini menjadi orang memiliki mental health, tidak mampu lagi mandiri, tidak memiliki mitos kerja, tidak berjuang lagi. Anak-anak kita ke depan menjadi pemalas karena banyaknya tawaran-tawaran secara zazet yang begitu berlimpah sehingga instan kehidupan itu. Ya, Bapak dan Ibu, mari kita kembangkan pelayanan yang mobile, inklusif, dan responsif terhadap masyarakat, menggunakan gadget dengan positif, ya. Kita melihat contoh gereja membuka rumah pemulihan untuk korban KDRT atau apapun, remaja yang kecanduan narkoba, ya, sembari mengarahkan mereka kepada Injil Kristus. Ya, kita manfaatkan teknologi ini dengan misi, menggunakan media sosial, YouTube, podcast, aplikasi kesehatan rohani untuk menjangkau jiwa dan membagikan Injil. Bangun platform digital untuk konseling, edukasi, dan online atau pelayanan medis, diakonia virtual. Lakukan pelayanan dengan hybrid approach, fisik dan digital. Contoh pelayanan holistik daring, webinar penguatan keluarga, edukasi gizi, parenting, disertai dengan renungan singkat dan konseling. Semua ini bisa kita lakukan tanpa harus memaksakan orang. Mereka akan melihat cahaya terang Yesus itu bagi diri kita. Dan yang berikut, mengintegrasikan profesi kita sebagai orang misi. Ya, apapun profesinya, guru, perawat, arsitek, petani, apapun dia, pengusaha. Kita semua harus menjadi ladang penginjilan. Mari kita kembangkan komunitas misi berbasis profesi. Christian, Doctor Fellowship, Engineer, Pro, Christ. Ya, kita lihat aplikasi seorang guru Kristen tidak hanya mengajar ilmu, tapi membentuk karakter dan membagikan kasih Allah melalui keteladanan. Tidak lagi yang keluar egois, tidak lagi membanggakan dirinya sebagai profesor atau doktor, tapi dia adalah merendahkan diri dia dan mengagungkan, mengutamakan Yesus. Bapak dan Ibu, pendidikan Kristen yang holistik dan kontekstual, kita harus mampu merevisi kurikulum pendidikan Kristen. Ya. Tentu untuk mengajarkan integrasi iman dan aksi sosial. Kita membangun pemimpin rohani yang berpikir teologis dan bertindak praktis. Kita bisa mungkin masukkan di sekolah STT, mahasiswa diajak dalam praktikum PI holistik. Dimanapun, dengan siapapun, dengan yang bagaimanapun, PI itu selalu kita berikan. Di panti asuhan, desa binaan, atau rumah sakit, atau apapun.
Yang berikut merespon isu global. Isu global ini bisa berdampak buruk terhadap para penginjil, ya. Perubahan iklim, migrasi, kekerasan, mental health, dan korupsi. Jadi Bapak Ibu, pelayanan holistik harus hadir untuk menyembuhkan luka sosial sambil menyuarakan Injil perdamaian. Contoh gereja membentuk tim tanggap krisis lingkungan untuk apa Bapak Ibu? Edukasi, rehabilitasi lahan rusak sekaligus membagikan harapan dalam Kristus. Ya. Yang berikut menumbuhkan spiritualitas publik, etika sosial, mendorong jemaat hidup dalam terang dengan etika publik yang berstandar Injil, anti korupsi, anti hoax, ya, berita-berita hoax yang menyesatkan. Dan kita juga harus melakukan adil dalam bekerja dan mengasihi terhadap sesama. Marilah kita menjadikan gereja sebagai tempat membangun integritas publik. Percayalah Bapak Ibu, hasilnya nama Tuhan dimuliakan oleh orang yang melihat terang hidup orang percaya. Dan yang berikut membangun gerakan kolaboratif lintas iman dan sektor dalam konteks plural dan sensitif kerjasama lintas iman. Ya, sangat penting sebagai apa? Wadah kesaksian terbuka untuk berdamai. Ya, contohnya penanggulangan bencana tadi saya sudah sebutkan. Mental health yang akhir-akhir ini terlalu banyak masalah. Semua orang nggak sadar. Saya, Bapak dan Ibu mungkin terlena akibat daripada maraknya sekarang gadget, maraknya berita hoax yang sulit untuk ditelaah, dikaji dan dianalisa para hamba Tuhan. Bapak dan Ibu, saya akan kesimpulkan bahwa Matius 15 ini menegaskan pelayanan yang berdampak adalah pelayanan yang terlihat dan dirasakan oleh semua umat. Kabaran Injil yang hanya verbal akan kehilangan daya jika tidak diiringi dengan aksi nyata. Di era zaman yang saat ini, zaman yang sangat instan ini, pelayanan holistik menjadi sarana yang efektif dan kontekstual untuk menyatakan kasih Kristus dan membawa orang kepada terang Injil. Gereja dan setiap individu dipanggil untuk memancarkan terang itu melalui pelayanan-pelayanan kita yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Siapapun dia, mari kita mulai sekarang melebur diri kita, mentransformasi diri kita, memulihkan diri kita, agar kita sebagai para hamba Tuhan, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, mempersiapkan dirinya adalah menjadi penginjil-penginjil yang holistik, bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan beri melalui penebusan dosa kita oleh darah Yesus. Itulah yang menjadi dasar kita membuat penginjilan. Sehingga secara holistik terlihatlah bahwa para hamba Tuhan benar bersinar dimanapun berada. Benar memberitakan kabar kebenaran. Benar bukan hanya memberitakan dirinya, siapa dirinya. Tetapi kita 100% adalah mendeklarasikan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang menyediakan anugerah hidup kekal itu sorga. Itulah destinasi kita Bapak Ibu. Karena itu saya, Bapak Ibu semua sama. Kita dalam proses panggilan Tuhan, dipilih, dipanggil, diutus untuk belajar dan belajar sampai akhir hayat hidup kita. Kita terus mau belajar. Karena itu firman ini mengingatkan kita, meneguhkan iman percaya kita agar kita tetap berbuat baik. Apapun agamanya, sukunya, budayanya, bahkan daerahnya, seburuk apapun, Yesus hadir untuk itu. Melalui siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu, mari kita berkomitmen, mentransformasi diri, memulihkan diri, dan memberikan pengampunan agar kita mampu memulihkan diri orang lain, sehingga penginjilan yang berbasis Alkitabiah itu boleh terwujud nyata, sehingga secara holistik Tuhan Yesus melihat karakter Yesus tinggal diam dalam diri kita. Dan kita dipenuhi kuasa, memiliki keberanian untuk menumbuh kembangkan iman percaya orang bertumbuh, berakar, dan berbuah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia berkat anugerah-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Kasih karunia-Mu tak pernah berhenti. Karena itu, urapi berkati Bapak seluruh para hamba Tuhan. Melalui misi desa ini nama-Mu dipermuliakan. Penginjilan secara holistik berjalan.
Dari mulai kota, desa, daerah terpencil, namamu yang dimuliakan. Dan kami percaya keberadaan kami di bangsa kami menjadi murid-Mu yang terus memancarkan sinar kasih Yesus, berkarakter Yesus, yang terang terlihat dalam diri kami para hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman yang ditaburkan. Hamba-Mu berhenti berbicara, dan biarlah Engkau yang dimuliakan. Bapa, hamba-Mu ini hanyalah murid-Mu yang telah Engkau tebus dari segala dosa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Para Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Pada saat kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk misi desa ini. Melalui Bapak Amir Ariton Engkau rapi berkati. Agar semua Bapak programnya memuliakan Engkau. Dan terwujudlah penginjilan secara holistik itu. Dan semua Bapak dan Ibu yang telah memuliakan, memuji, menyembah Engkau lewat worship leader. Terimalah lebih dari apa yang kami doakan. Engkau mendengar, Engkau menjawab seluruh kebutuhan kami dalam penginjilan, sarana prasarana, kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan beri bagi kami. Bab tugas panggilan-Mu bagi kami masih terlalu banyak. Karena itu izinkan kami Bapak buka regulasi di bangsa kami Indonesia agar penginjilan ini boleh terbuka. Dan kami Bapak melakukannya boleh secara terbuka. Di dalam cinta kasih-Mu yang tidak memaksakan satu sama lain. Tapi berdasarkan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior. Nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. He is our hope, our